Di belahan bumi manapun, rata-rata manusia makan 1-2,7 kg makanan per hari, atau lebih dari 365 kg setahun per orang, dan lebih dari 28.800 kg seumur hidup. Dan setiap kepingan makanan akan dicerna oleh sistem pencernaan, yang terdiri dari 10 organ, membentang sepanjang 9 meter, dan mengandung lebih dari 20 jenis sel khusus. Inilah salah satu sistem paling beragam dan paling rumit dalam tubuh kita. Organ-organ pencernaan bekerja serempak untuk satu tugas khusus, yaitu mengubah bahan baku makanan menjadi nutrien dan energi yang membuatmu terus hidup. Sistem pencernaan membentang sepanjang batang tubuh. Sistem pencernaan memiliki 4 komponen utama. Pertama adalah saluran pencernaan, yaitu saluran berliku-liku yang mengangkut makanan dan memiliki luas permukaan dalam antara 30-40 meter persegi. Ini luasnya setara loh dengan separuh lapangan badminton. Kedua adalah pankreas, merupakan kantong empedu dan hati yang memiliki 3 organ yang mengurai makanan menggunakan sejumlah getah khusus. Ketiga yaitu enzim, merupakan hormon, saraf, dan darah yang semuanya bekerja sama untuk mengurai makanan, mengatur proses pencernaan, dan mengirimkan produk akhir. Terakhir yaitu mesenteri, merupakan suatu bidang atau jaringan besar yang menyangga dan menempatkan semua organ pencernaan dalam perut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas sistem pencernaan pada kelas Pisces. Pada Pisces memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut Pisces terdapat gigi yang berbentuk kerucut dan lidah yang menghasilkan lendir tetapi tidak mengandung enzim. Di dalam mulut, makanan akan dihancurkan secara mekanik oleh gigi, kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan dan didorong masuk ke lambung. Nah, di lambung ini akan terjadi pencernaan kimiawi dengan enzim pencernaan. Setelah selesai proses pencernaan di lambung, makanan akan masuk ke usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Untuk kemudian, zat sisa makanan akan dibuang melalui anus. Nah, selanjutnya, kelas kedua yang akan dibahas adalah kelas amfibi. Amfibi memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Amfibi juga memiliki kelenjar pencernaan yang terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar empedu, dan pankreas. Amfibi memiliki lidah yang berotot dan bercabang dua pada ujungnya yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Selain itu, air liur atau ludah amfibi sangat lengket sehingga mangsa yang sudah tertangkap oleh lidahnya akan susah untuk lepas. Mangsa yang berhasil ditangkap akan langsung ditelan dan menuju ke lambung. Melalui kerongkongan dan di lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi, lalu makanan yang sudah dicerna lambung akan masuk ke usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus yang banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui kloaka. Selanjutnya, kelas terakhir yang akan dibahas adalah kelas mamalia. Baik kelompok herbivora, karnivora, dan omnivora pada umumnya memiliki sistem pencernaan yang sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi masing-masing kelompok hewan tersebut. Perbedaan utama yaitu pada gigi. Perbedaan ini sangat terlihat pada hewan karnivora dan hewan herbivora. Kelompok hewan karnivora memiliki taring yang lebih tajam dengan geraham yang bergerigi. Gigi-gigi yang tajam ini berfungsi untuk mengoyak daging mangsanya, sedangkan pada hewan dalam kelompok herbivora memiliki gigi geraham yang datar dan lebar. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan dedaunan yang dimakannya. Bahkan ada beberapa herbivora yang tidak memiliki gigi taring, misalnya sapi. Sekarang, mari memfokuskan pada pembahasan mengenai proses pencernaan ruminansia, misalnya pada sapi, di mana sistem pencernaan pada sapi atau hewan ruminansia lainnya terdiri atas mulut, kerongkongan, retikulum omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sapi akan mengunyah makanan sekedarnya untuk memotong-motong makanan menjadi lebih kecil serta dicampur dengan air ludah yang mereka miliki yang tidak mengandung enzim.
Setelah selesai mengunyah, makanan akan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Makanan dari kerongkongan akan masuk ke rumen, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang tertelan di dalam rumen. Kemudian terjadi pencernaan protein polisakarida dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh jutaan mikroba seperti bakteri dan jenis protozoa tertentu. Dari fermentasi selulosa, mikroba akan mendapatkan gula, tapi akan mendapatkan asam lemak. Nah, asam lemak inilah yang akan menjadi bahan dasar pembentuk lemak di tubuh sapi. Selain itu, sapi juga mendapat protein dari mikroba yang ikut masuk ke abomasum dan usus, bersama dengan makanan dan tercerna oleh abomasum. Dan usus protein ini digunakan sapi untuk cadangan energi sehingga lemak tidak digunakan dan tetap tertimbun di otot tubuh. Nah, karena itu meskipun sapi hanya makan rumput-rumputan, tapi tetap saja nih sapi memiliki lemak dan bisa gemuk. Dari rumen makanan akan diteruskan ke retikulum, dan di tempat inilah makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut bolus-bolus. Kemudian akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Dari mulut, makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum. Di dalam omasum terdapat kelenjar pencernaan yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Akhirnya, bolus akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya, dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim makanan. Kemudian, enzim makanan yang telah dicerna di abomasum akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan sisa. Sisa makanan yang tidak diserap dikirim ke usus besar. Setelah mengalami penyerapan air, sisa-sisa makanan berupa ampas dikeluarkan melalui anus. Nah, itu dia teman-teman sekalian mengenai sistem pencernaan sapi. Sekarang sudah tahu kan mengapa sapi tetap gemuk walaupun mereka hanya memakan dedaunan saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.